Suamiku melempar map cerai ke lantai, menyuruhku keluar saat hujan mengguyur teras. Lalu ibu tiriku menutup pintu rumah ayahku dan ibu mertuaku melempar uang 50.000 ke kakiku seperti pada pengemis. Malam itu mereka merasa menang, padahal penyesalan mereka sudah dimulai. Sebelum mulai, tulis di kolom komentar dari kota atau negara mana kalian saat ini menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng. Semoga hari kalian penuh keberkahan dan segala urusan dipermudah. Nama perempuan itu Nirmala Ayudhita. Semua orang memanggilnya Nira. Selama bertahun-tahun, Nira hidup seperti perempuan yang selalu tahu apa yang sedang ia lakukan. Ia membangun perusahaannya sendiri dari nol, menghadiri rapat dengan kepala tegak, dan terbiasa membuat orang lain percaya bahwa tak ada masalah yang tidak bisa ia pecahkan. 5 tahun terakhir, banyak orang iri melihat hidupnya. Rumah besar, mobil bagus, suami tampan yang selalu berdiri di sisinya di acara bisnis. Dari luar, semuanya tampak sempurna, licin, dan nyaris tanpa retak. Yang tak diketahui orang, 2 bulan terakhir dada Nira tak pernah benar-benar ringan. Perusahaannya sedang goyah. Salah satu rekan bisnis yang paling ia percaya terus meminta tambahan dana dengan alasan proyek besar akan segera balik untung. Nira percaya. Ia mempercayainya seperti mempercayai saudara sendiri. Demi menyelamatkan arus kas, ia menjaminkan rumah, mobil, deposito, dan sebagian besar tabungan pribadinya ke bank. Ia meyakinkan dirinya sendiri ini hanya fase buruk. Ia akan lewat. Ia selalu lolos dari tekanan. Ia selalu berhasil bangkit. Ia hanya tidak tahu bahwa yang mendorongnya masuk ke jurang justru orang yang selama ini duduk di meja yang sama dengannya. Sore itu telepon dari bank datang ketika Nira baru saja menutup laptop. Suara petugas di seberang terdengar resmi. Terlalu tenang untuk kabar seburuk itu. Rekening operasional perusahaan kosong. Dana investor raib. Beberapa dokumen pencairan memakai tanda tangannya. Tapi tanda tangan itu palsu. Rekan bisnisnya hilang. Ponselnya tidak aktif. Apartemennya kosong. Yang tertinggal hanyalah jejak transaksi, utang, dan nama Nira yang kini terseret kemana-mana. Dalam hitungan menit, ia paham satu hal yang paling menyesakan. Bukan cuma perusahaannya yang ambruk. Seluruh hidupnya ikut digeret ke dasar. Beberapa detik setelah panggilan itu berakhir, Nira masih duduk kaku di kursinya. Kantor mendadak terasa asing. Pendingin ruangan menderu, tapi tengkuknya basah oleh keringat dingin. Ia berdiri, lalu duduk lagi. Berdiri lagi. Tangannya gemetar saat memasukkan barang-barang ke tas. Salah satu staf sempat bertanya, "Bu, rapat investor jadi lanjut?" Nira hanya menatap wajah bawahannya itu sebentar tanpa benar-benar melihat. Ketika akhirnya ia sampai di parkiran dan menyalakan mobil, matanya sudah panas. Sepanjang jalan pulang, ia terus menggenggam setir terlalu keras sampai buku-buku jarinya memutih. Di kepalanya hanya ada satu tujuan. Pram, suaminya. Lelaki yang seharusnya menjadi tempat paling aman ketika seluruh dunia runtuh. Rumah besar itu menyala hangat saat ia tiba. Hujan mulai turun. Nira mendorong pintu utama dengan napas putus-putus. Bram sedang duduk santai di ruang keluarga. Satu kaki menyilang, secangkir kopi di meja, tablet di tangan. Tidak ada raut cemas di wajahnya. Tidak ada tanda bahwa ia sedang menunggu istrinya pulang dengan keadaan hancur. Nira berlari mendekat, jatuh terduduk di dekat lutut suaminya, lalu memegang tangannya erat-erat. "Mas, habis." Suara Nira pecah. "Uangnya habis. Dibawa kabur. Bank akan sita semuanya. Rumah ini, mobil, semuanya. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku takut." Ia menunggu Bram meraih pundaknya. Menunggu pelukan. Menunggu satu kalimat sederhana, "Kita hadapi sama-sama." Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Bram menarik tangannya pelan. Bukan karena kaget. Karena jijik. Ada jeda 1 detik yang terasa panjang sekali sebelum ia bicara. "Lalu apa hubungannya denganku?" Nira mendongak. Wajahnya yang basah air mata memucat. "Apa?" Bram berdiri tanpa menolongnya bangun. Ia berjalan ke meja kerja kecil di sudut ruangan, membuka laci,
lalu mengambil map coklat tebal. Map itu dilempar ke meja di depan Nira. Suaranya keras, pendek, dingin. Buka. Tangan Nira gemetar saat menarik isinya. Matanya langsung membelalak. Perjanjian pemisahan harta. Surat gugatan cerai. Beberapa dokumen tambahan. Semuanya sudah lengkap. Semua sudah ditandatangani. Otaknya langsung menendang satu ingatan pahit ke permukaan. 3 minggu lalu, saat ia nyaris tidak tidur karena mengejar laporan pajak dan audit investor, Bram datang membawa beberapa berkas. Katanya itu cuma pembaruan asuransi kesehatan dan administrasi bank. Nira menandatanganinya tanpa membaca detail. Ia terlalu lelah. Terlalu percaya. Ternyata saat itu Bram sudah lebih dulu bersiap lari dari kapal. Kamu merencanakan ini. Suara Nira serak. Saat aku lagi mati-matian nyelamatin perusahaan. Bram bersandar di meja. Lalu tersenyum tipis. Senyum yang selama ini tak pernah benar-benar diperlihatkannya. Aku menyelamatkan diriku sendiri. Itu namanya cerdas. Nira menatapnya seperti baru pertama kali melihat lelaki itu. Aku menikahimu, lanjut Bram, karena kamu perempuan sukses. Kamu punya perusahaan, koneksi, masa depan, gaya hidup yang enak. Tapi sekarang apa? Kamu cuma tumpukan utang. Aku tidak sebodoh itu ikut tenggelam dengan perempuan yang bawa sial. Setiap kata terasa seperti palu besi. Bram masih bicara. Masih sempat mengatur napas dan menambahkan dengan tenang bahwa koper kecilnya sudah disiapkan. Kunci mobil harus ditinggal. Perhiasan dilepas. Cincin juga. Menurut dokumen yang sudah ia jebakan, semua aset yang belum terseret bank kini aman di tangan Bram. Saat Nira berdiri, asisten rumah tangga yang selama ini memanggilnya, Bu, dengan sopan justru muncul dari lorong sambil membawa koper kecil warna abu. Perempuan itu bahkan tidak berani menatap wajah Nira. Ia menaruh koper di dekat rak sepatu seperti menaruh barang milik tamu yang masa menginapnya sudah habis. Itu yang paling menghina. Bahkan pelayan di rumah itu langsung tahu kemana angin berembus. Tubuh Nira terasa kosong. Sakitnya terlalu banyak untuk masuk semua ke kepala. Tapi di tengah hancurnya dada itu, sesuatu yang sangat dingin justru muncul. Ia bangkit perlahan, melepas cincin kawin dari jari manisnya. Lalu tanpa ragu melemparkannya ke arah wajah Bram. Cincin itu mengenai pipinya, memantul, dan jatuh ke lantai marmer. Ambil semuanya, kata Nira lirih tapi jelas. Aku nggak butuh satu serpih pun dari laki-laki yang mengukur cinta dengan uang. Bram membukakan pintu utama lebar-lebar. Di luar, hujan turun lebih deras. Keluar. Nira mengambil koper kecil di dekat rak sepatu. Hanya beberapa baju yang tersisa. Saat kakinya melangkah ke teras, angin dingin menyapu wajahnya. Dan sebelum ia sempat berbalik, pintu utama ditutup dengan bantingan sangat keras. Bunyi itu pendek, tapi rasanya seperti satu kehidupan selesai tepat di belakang punggungnya. Hujan membasahi rambut, wajah, dan blus kerjanya. Nira berdiri beberapa detik di teras dengan koper di tangan. Tak tahu harus merasa marah, sedih, atau malu lebih dulu. Ia turun ke jalan. Lampu taman berkilat di genangan. Roda koper tersendat di aspal basah. Ia tidak punya uang tunai banyak. Kartu-kartunya hampir pasti diblokir. Hotel bukan pilihan. Teman-teman bisnis tidak mungkin ia datangi dengan keadaan begini. Dan dalam hancur yang paling pekat itu, satu tempat muncul di kepalanya. Rumah ayahnya. Rumah besar itu kini ditempati Ratih, ibu tirinya. Hubungan mereka dingin. Ratih perempuan yang sangat mencintai penampilan, status, dan penilaian orang. Tapi malam itu Nira tidak mencari kasih sayang. Ia hanya butuh atap untuk bertahan sampai pagi. Taksi menurunkannya di depan gerbang. Dari luar sudah terdengar suara tawa perempuan dan musik pelan. Ratih sedang mengadakan arisan kecil. Nira menelan ludah, membetulkan koper, lalu menekan bel. Pintu dibuka tak lama kemudian. Ratih muncul dengan gaun malam hijau tua, rambut disanggul rapi, kalung berlian di leher, dan senyum ramah yang langsung mati ketika melihat Nira berdiri basah kuyup di ambang pintu. Astaga, desisnya. Kamu.
Ibu. Suara Nira pecah. Aku minta tolong. Perusahaanku bangkrut. Bram ngusir aku malam ini. Aku cuma butuh tempat tidur beberapa hari. Satu kamar kecil saja. Di belakang bahu Ratih, dua perempuan menoleh penasaran. Ratih buru-buru menutup pintu setengah badan. Suaranya turun, tapi isinya makin tajam. Kamu datang ke sini dengan penampilan begini di saat rumah lagi ramai? Kamu mau bikin aku malu? Aku nggak punya tempat lain. Ratih tertawa pendek. Sinis. Sekarang baru ingat rumah ini? Waktu kamu kaya. Kapan terakhir kamu datang? Sekarang bangkrut. Baru tahu jalan. Bu, aku cuma minta numpang. Ratih mendekat. Matanya menyipit. Jangan sok polos. Kamu pikir setelah jatuh miskin kamu bisa masuk lagi ke rumah ini lalu bicara hakmu atas rumah ayahmu? Jangan mimpi. Rumah ini milikku sekarang. Nira menggeleng. Air hujan masih menetes dari dagunya. Aku nggak minta rumah. Aku cuma minta tempat tidur. Ratih menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. Lalu sengaja meninggikan suara agar teman-teman arisannya dengar. Lihat anak ini. Baru bangkrut sehari sudah datang mau nebeng. Benar-benar pembawa sial. Dari dalam, seseorang tertawa kecil. Yang lain berbisik. Wajah Nira panas. Tidak ada tempat untuk pembawa sial di rumah ini. Kalau teman-temanku tahu anak tiriku jadi gelandangan, aku yang kena malu. Pergi. Bu, tolong. Ratih membuka pintu sedikit lebih lebar, lalu menuding keluar. Pergi sebelum aku suruh satpam kompleks angkut kamu keluar. Lalu pintu itu ditutup. Keras, tepat di depan wajah Nira. Beberapa detik Nira berdiri tanpa bergerak. Rumah masa kecilnya sendiri baru saja menolaknya seperti tubuhnya menolak napas. Di bawah hujan yang mulai mengecil, ia kembali berjalan. Kaki kirinya lecet. Perutnya perih. Kepala berdenyut. Dalam keputusasaan itu, ia teringat satu orang lagi. Bu Sulastri. Ibu Bram. Perempuan yang selalu mengaku paling tahu nilai keluarga. Paling suka bicara soal sabar. Dan paling lantang menyebut dirinya perempuan beragama. Mungkin, pikir Nira, setidaknya sesama perempuan punya sedikit hati. Rumah Bu Sulastri besar dan terang. Begitu gerbang dibuka asisten rumah tangga, Nira masuk ke teras. Bu Sulastri sedang duduk di kursi rotan, memegang cangkir teh. Cardigan mahal membungkus pundaknya. Begitu melihat Nira, alisnya naik tinggi. Untuk apa kamu datang ke sini? Dan kenapa muka kamu seperti orang kalah judi? Nira menahan napas. Bu, Bram ngusir saya. Saya cuma minta tidur malam ini. Besok saya pergi. Bu Sulastri meletakkan cangkir perlahan. Bram sudah menelepon saya. Ada sesuatu di cara ia mengucapkan itu yang langsung membuat dada Nira turun. Dia bilang kamu bangkrut. Perusahaanmu ambruk. Bank akan sita semuanya. Jujur saja, saya lega. Anak saya akhirnya sadar juga. Nira menatapnya tak percaya. Saya menantu ibu. Mulai malam ini, tidak. Bu Sulastri melangkah mendekat. Sejak awal saya sudah tahu kamu pembawa sial. Gaya pengusaha, gaya perempuan hebat. Tapi ujung-ujungnya menyusahkan suami. Sekarang begitu jatuh. Baru cari rumah mertua. Saya cuma minta satu malam. Bu Sulastri membuka tas kecilnya, mengambil selembar uang 50.000, lalu menjatuhkannya ke lantai teras dekat kaki Nira. Ambil. Cari penginapan murah. Atau tidur saja di kolong jembatan. Jangan kotori rumah saya. Asisten rumah tangga yang berdiri dekat pintu menunduk lebih dalam. Mungkin malu. Mungkin takut. Nira tak tahu. Ia menatap uang itu beberapa detik. Rasa sakitnya bukan pada nominalnya, tapi pada cara ia diperlakukan seolah tak lebih dari orang yang datang meminta makan di pintu belakang. Dengan tangan yang sangat kaku, Nira memungut uang itu. Ia tahu dirinya tidak boleh pingsan malam ini. Aku mohon dari lubuk hati terdalam, subscribe sekarang ya. 50.000 itu mungkin satu-satunya ongkos menuju tempat terakhir yang tersisa.
Begitu ia keluar dari pagar rumah Bu Sulastri, hujan hampir reda. Jalanan kota basah dan dingin. Di bawah lampu jalan, uang kusut itu terasa seperti penghinaan yang bisa dipegang. Nira berjalan cukup jauh sebelum berhenti, memeluk koper, lalu menutup mata sebentar. Siapa yang masih tersisa? Lalu wajah tua itu muncul di kepalanya. Kakek Darso, ayah dari mendiang ibunya. Lelaki sederhana yang sudah lama sekali tak ia kunjungi karena ia terlalu sibuk menjadi perempuan penting. Angkot malam membawanya ke kawasan padat penduduk. Gang sempit, selokan dangkal, lampu pijar kuning, suara televisi dari rumah-rumah petak. Roda koper terseret di jalan yang becek. Rumah kakek Darso ada di ujung. Papan kayunya tua. Atap sengnya berkarat. Ada bangku reot di teras dan sepatu bot berdebu semen di samping pintu. Nira berdiri cukup lama di depan rumah itu. Takut mengetuk. Malu datang setelah dibuang semua orang ternyata jauh lebih menyesakkan daripada lapar. Saat tangannya baru terangkat, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Berat. Sedikit terseret. Nira menoleh. Kakek Darso berjalan pelan sambil memanggul tas perkakas. Bajunya kusam. Bahunya turun karena lelah. Wajahnya penuh keriput dan debu semen. Begitu matanya yang rabun mengenali siapa yang berdiri di depan pintunya, tubuhnya berhenti. Enduk. Tas perkakas itu jatuh dari bahunya. Nira tak bisa menahan lagi. Ia berlari, memeluk tubuh tua itu seerat-eratnya, dan menangis tanpa suara indah, tanpa harga diri, tanpa sisa kekuatan apapun. Hanya tangis perempuan yang baru saja dibuang dari semua tempat yang ia kira rumah. Kek, aku nggak punya siapa-siapa lagi. Kakek Darso tidak menanyai kronologi. Tidak menuntut penjelasan. Tidak bertanya kenapa baru datang sekarang. Ia hanya mengelus punggung Nira dengan tangannya yang kasar dan kapalan. Sudah, kamu pulang sekarang. Kalimat itu sederhana, tapi membuat dunia yang retak di dada Nira sedikit tersusun kembali. Di dalam, rumah kontrakan itu kecil sekali. Satu ruang depan menyatu dengan tempat tidur tipis, lemari plastik, dapur sempit, dan atap yang menetes di beberapa titik. Tapi ketika kakek Darso menyuruh Nira duduk, mengambilkan selimut tipis, lalu menyalakan kompor minyak tanah, semuanya terasa hangat. Ia memasak mie instan kuah, mencampurnya dengan nasi sisa, lalu membagi 2 mangkuk. Bagian Nira lebih banyak. Makan, katanya. Perut kosong bikin hati makin sesak. Nira memegang mangkuk itu dengan tangan gemetar. Uapnya naik pelan. Di rumah besar Bram, ia pernah makan daging impor dengan piring kristal. Tapi tak satu pun dari semua itu pernah terasa sehangat mie instan yang disajikan kakeknya malam itu. Kenapa kakek enggak marah? Tanya Nira setelah beberapa suap. Aku lama banget enggak datang. Kakek Darso tersenyum. Untuk apa marah? Orang kalau lagi di atas kadang lupa jalan pulang. Yang penting kalau jatuh, kamu masih tahu pulangnya ke siapa. Nira menunduk. Air matanya jatuh ke mangkuk. Pagi berikutnya, tubuh Nira tumbang. Demam tinggi. Kepala berat. Tenggorokan perih. Tulang-tulang seperti dipukul satu-satu. Ia hanya mendengar hujan turun lagi di atas seng. Bunyi meteran listrik menjerit karena hampir habis, dan langkah kakek Darso mondar-mandir. Dalam setengah sadar, ia melihat lelaki tua itu duduk di sampingnya memegang sesuatu yang dikenalnya. Cincin perak tua peninggalan nenek. Satu-satunya barang berharga yang selalu disimpan kakeknya. Kakek Darso menatap cincin itu lama sekali. Lalu menciumnya. Bibirnya bergerak lirih. Maaf, aku butuh ini buat cucu kita. Nira ingin bangun, ingin melarang, tapi tubuhnya terlalu lemah. Yang bisa ia lakukan hanya mendengar pintu dibuka dan suara langkah kakeknya menghilang di telan hujan. Saat sadar lagi, lampu rumah menyala, bunyi meteran sudah hilang, dan di samping kasur ada obat, bubur hangat, serta kakek Darso yang duduk basah kuyup sambil menggigil. Cincin itu tak ada lagi. Tangis Nira pecah seketika. Kenapa kakek jual itu? Karena kamu harus sembuh, jawab kakek Darso pelan. Cincin itu kenangan. Tapi kamu nyawa. Lalu ia tersenyum. Bibirnya pucat karena kedinginan. Kalau kamu hilang,
Kakek mau simpan cincin itu buat apa? Di situ sesuatu di dalam dada Nira benar-benar berubah. Bukan hanya karena ia diselamatkan, tapi karena untuk pertama kalinya setelah lama, ia disentuh oleh cinta yang tidak menuntut imbalan, tidak menghitung untung, dan tidak takut tampak rugi. 4 hari kemudian, demam Nira turun. Kakek Darso kembali bekerja karena proyek jalan lagi. Pagi itu Nira memaksa diri membersihkan rumah. Menyapu, mengepel, mencuci piring, mengelap meja, membenahi dapur. Saat menggeser lemari kayu tua di sudut, ujung sapunya mengenai sesuatu. Papan tersembunyi, rongga kecil, dan di dalamnya, kotak kaleng biskuit berkarat. Isi kotak itu membuat Nira terduduk di lantai. Foto ibunya, surat tulisan tangan, dokumen deposito dan asuransi atas namanya. Ibunya, bertahun-tahun lalu, ternyata sudah menyiapkan dana aman jika hidup Nira suatu hari hancur. Uang itu disembunyikan, dijaga kakek Darso, dan hanya boleh dibuka kalau Nira benar-benar butuh. Belasan miliar rupiah. Saat membaca surat itu sampai akhir, Nira menangis sambil memeluk kertas tua itu ke dada. Ibunya sudah tiada, tapi rupanya ia masih menjaga dari kejauhan. 2 hari setelahnya, dibantu notaris tua teman ibunya, Pak Yuda, Nira mengaktifkan seluruh dana itu secara sah. Di bank, secara kebetulan, Bram melihatnya. Matanya sempat membeku saat melihat Nira keluar dari ruang prioritas bersama Pak Yuda. Nira hanya melewatinya tanpa menoleh. Dan itulah yang membuat esok paginya Bram, Ratih, dan Bu Sulastri datang ke gang sempit rumah kakek Darso dengan muka baru dan mulut manis. Mereka datang pura-pura menyesal. Bram menyebut Nira, sayang, lagi. Ratih mengaku kamar lamanya sudah dibersihkan. Bu Sulastri mengaku semalaman tak bisa tidur memikirkan nasib menantu kesayangannya. Semuanya begitu manis sampai menjijikkan. Bahkan Bram sempat mencoba memegang bahu Nira. Dan Nira mundur 1 langkah seolah menghindari tangan orang asing. Ketika Nira menolak, topeng mereka rontok cepat sekali. Bram mengubah nada. Ia mengancam akan menyatakan Nira tidak stabil secara mental, mengajukan perwalian aset, dan merebut pengelolaan uang itu lewat jalur hukum. Ratih dan Bu Sulastri langsung ikut menekan. Yang satu menyebut Nira labil. Yang satu lagi menyebut perempuan bangkrut mudah gila. Nira tidak mundur. Ia malah mengatur pertemuan resmi di kantor Pak Yuda. Sebelumnya, ia lebih dulu menemui psikiater senior, menjalani pemeriksaan lengkap, dan memperoleh surat resmi bahwa dirinya sehat, sadar, dan sepenuhnya cakap hukum. Di ruang pertemuan kantor Pak Yuda, Bram datang membawa pengacara. Ratih dan Bu Sulastri ikut duduk dengan wajah penuh kemenangan yang terlalu cepat. Begitu pihak Bram mulai bicara soal kondisi mental Nira yang terguncang dan kebutuhan perwalian, Pak Yuda menggeser dokumen kesehatan mental ke tengah meja. Pengacara Bram langsung diam. Wajah Bram turun. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya sejak diusir malam hujan, Nira benar-benar mengambil kembali seluruh dirinya. Ia berdiri, menatap mereka satu persatu, lalu berkata dengan suara paling tenang yang justru paling menghancurkan. Aku waras. Jadi gagal. Ia menatap Bram. Kamu yang melempar map cerai ke lantai. Kamu yang membuka pintu dan menyuruhku keluar saat hujan. Kamu yang menyuruhku tinggalkan cincin, kunci mobil, dan semua yang kupakai. Jadi sekarang jangan datang dan berpura-pura menjadi suami. Ia menoleh ke Ratih. Ibu menutup pintu rumah ayahku karena malu pada teman arisan. Dan ibu, matanya pindah ke Bu Sulastri, melempar uang 50.000 ke kakiku dan menyuruhku cari kolong jembatan. Ruangan diam total. Nira meletakkan tangan di bahu kakek Darso yang duduk di sampingnya. Uang ini akan kupakai untuk hidup yang kalian pikir sudah habis. Untuk beli rumah bagi orang yang menjual cincin istrinya demi obatku. Untuk membangun lagi pekerjaanku. Untuk memuliakan hidup yang kalian injak. Ia mencondongkan badan sedikit. Dan tidak 1 rupiah pun dari uang ini akan kalian sentuh. Bram berdiri marah. Kursinya terseret ke belakang. Tapi Nira tidak bergerak. Tidak gentar. Tidak lagi perempuan yang malam itu berdiri basah di depan pintu. Kamu pikir kamu menang, desis Bram. Bukan pikir,
jawab Nira. Aku memang menang. Karena waktu aku jatuh, aku tetap manusia. Kamu masih berdiri waktu itu, tapi ternyata bangkrut lebih dulu sebagai laki-laki. Kalimat itu menghancurkan sisa wibawa Bram. Dengan bantuan petugas keamanan gedung, mereka bertiga akhirnya keluar dengan wajah pucat dan langkah tak tegak. Nira masih sempat melihat Bu Sulastri menoleh ke belakang dengan mata berair, bukan karena tulus menyesal, tapi karena semua rencananya gagal total. Ratih bahkan nyaris tersandung tumitnya sendiri saat pintu dibuka. Semuanya berakhir terlalu telak untuk mereka sembunyikan dengan anggun. Begitu pintu tertutup, Nira menoleh pada kakeknya. Lelaki tua itu sedang menatapnya dengan mata penuh bangga. Tidak banyak kata keluar dari mulutnya. Hanya satu kalimat, sangat pelan. Ibumu pasti senang lihat kamu begini. Sejak hari itu hidup Nira bergerak pelan tapi pasti. Ia membayar yang harus dibayar. Menata bisnis baru. Membeli rumah sederhana yang hangat untuk dirinya dan kakek Darso. Ada halaman belakang untuk menanam cabai, tomat, dan bunga. Ada dapur yang selalu berbau teh hangat dan bawang goreng. Tidak ada marmer mewah. Tidak ada lampu kristal. Tapi juga tidak ada orang yang pura-pura mencintainya sambil menghitung apa yang bisa mereka ambil. Kakek Darso pensiun dari proyek bangunan. Sepatu bot semennya kini cuma tergantung di sudut gudang. Tangannya lebih sering memegang cangkul kecil dan selang air. Ia tertawa lebih sering. Makan lebih lahap. Tidur lebih tenang. Dan bagi Nira, itu lebih mewah daripada semua rumah yang pernah ia miliki. Tentang Bram, Ratih, dan Bu Sulastri, kabar-kabar mereka datang sendiri tanpa perlu dicari. Bram jatuh makin jauh karena keserakahannya sendiri. Uang yang dulu ia amankan ternyata diputar ke skema investasi gelap bersama orang yang salah. Ratih harus menelan malu ketika sebagian orang mulai tahu bagaimana ia pernah mengusir anak tirinya sendiri di tengah hujan. Bu Sulastri kehilangan banyak muka karena sikapnya terbongkar. Nira tidak memburu mereka. Tidak perlu. Orang-orang seperti mereka biasanya runtuh oleh pilihan mereka sendiri. Namun hidup rupanya belum selesai menunjukkan pemandangan yang harus dilihat Nira dengan mata kepala sendiri. Suatu sore, selepas membeli bibit tomat dan pupuk organik untuk kebun kecil kakeknya, Nira berjalan di trotoar pasar bersama kakek Darso. Udara panas, bau gorengan, debu, dan knalpot bercampur. Di dekat dinding toko yang sudah tutup, Nira melihat seorang lelaki duduk meringkuk dengan pakaian kusam dan wajah dipenuhi debu. Di depannya ada gelas plastik bekas untuk meminta receh. Saat lelaki itu mendongak, dada Nira seperti diketuk pelan. Itu Bram. Wajahnya jauh lebih tirus. Matanya cekung. Rambutnya acak-acakan. Lelaki yang dulu tak sudi ikut miskin bersamanya kini duduk di pinggir jalan seperti sisa hidup yang dibuang. Kakek Darso menoleh. Memahami siapa orang itu. Mau pergi saja? Tanyanya pelan. Nira tidak langsung menjawab. Ia memandang Bram beberapa detik. Lalu berjalan ke warung makan kecil di ujung trotoar. Ia membeli sebungkus nasi, lauk ayam goreng, sayur, dan sebotol air mineral dingin. Setelah itu ia kembali dan berjongkok di depan Bram. Lelaki itu menatap bungkusan itu, lalu menatap wajah Nira. Matanya langsung basah. Kenapa? Suaranya serak. Setelah semua yang kulakukan, kenapa kamu masih kasih aku makan? Nira menatapnya tenang. Tidak marah, tidak iba berlebihan. Karena aku tidak mau jadi orang sepertimu. Ia menyodorkan makanan itu. Aku memberi makanmu bukan karena aku lupa. Aku memberi makanmu karena aku masih punya hati nurani. Bram menangis. Benar-benar menangis. Bahunya turun. Tangannya gemetar saat menerima bungkusan nasi itu. Aku salah. Nira. Aku hancur. Semua habis. Tolong. Nira memotong dengan suara lembut tapi tegas. Penyesalanmu bukan urusanku lagi. Ia berdiri. Makan. Jangan mati di jalan. Hidupmu masih cukup panjang untuk mengingat malam saat kamu melemparku keluar. Setelah mengatakan itu, Nira berbalik dan kembali menggandeng tangan kakek Darso. Ia tidak menoleh lagi. Di belakangnya, isak Bram pecah di tengah bising pasar.
Tapi suara itu tak lagi punya kuasa apa-apa atas hidup Nira. Satu sore yang lain, Nira duduk di beranda rumah barunya sambil memandangi kakek Darso yang sedang memindah pot cabai agar kena matahari lebih rata. Udara dingin. Langit bersih. Di meja ada teh hangat dan singkong goreng. Tidak ada telepon ban. Tidak ada map cerai. Tidak ada suara pintu dibanting. Kamu melamun apa, Enduk? Tanya kakek Darso. Nira tersenyum. Aku cuma baru sadar. Keh, malam itu aku pikir hidupku selesai. Terus. Ternyata bukan selesai. Nira menatap tangan tuanya yang kini tak lagi memikul semen. Malam itu cuma menyaring. Mana yang benar-benar keluarga? Mana yang cuma numpang teduh di keberhasilanku? Kakek Darso tertawa pelan. Nah, sekarang kamu mulai ngerti cara Tuhan bekerja. Matahari turun perlahan. Cahayanya jatuh di wajah tua itu, di daun-daun tomat, dan di wajah Nira yang kini tidak lagi menyimpan panik. Malam ketika ia diusir, semua orang mengira ia habis. Padahal malam itu justru menyelamatkannya dari orang-orang yang memang tidak pantas tinggal di hidupnya. Dan sejak ia bangkit dari lantai paling hina dalam hidupnya, Nira tahu satu hal yang tak akan pernah ia lupakan. Rumah paling layak bukan rumah paling besar, melainkan tempat yang tetap membukakan pintu saat seluruh dunia menutup wajah. Terima kasih sudah menonton. Antan, tolong ya bantu channel ini berkembang. Subscribe sekarang.